Baik, di sini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Thompson, NIM 205521108. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat project UTS yaitu PBO. Yang soal pertama itu kita buka NetBeans-nya. Nah, di sini saya sudah membuat public class-nya di sini. Nah, kemudian itu untuk soal pertama itu kita akan membuat yang namanya public static void. Yang pertama itu kita akan membuat public static void hasil. Yang pertama itu hasil yang saya proses. Nah, kemudian di sini kita buat untuk integer m, kemudian integer n, kemudian integer x. Nah, setelah itu kita buka kurung berawal. Kemudian kita buat inputannya double itu double abc. Sini saya akan menggunakan double-nya berbeda, tetapi nanti inputnya hasilnya input pertamanya itu m, yang keduanya itu hasil y gabungan dengan m. Nah, untuk yang kedua itu result ya, result. Setelah itu kita proses dia. Kita proses yang pertama AB nya sama dengan AB nya sama dengan AB nya sama dengan, kita lihat materinya soalnya itu yang pertama kita proses nilai x n dikali sama dengan n dikurang 1. Setelah itu kita kalikan dengan yang namanya mat po, yaitu yang pertama itu x kita ubah, kemudian itu 4. Nah, setelah ini kita enter, kemudian kita cari resultnya. Result sama dengan AB nya ini kita bagi dia dengan 2. Nah, setelah itu untuk ABC nya sama dengan mat sqrt, kemudian result kita buat result. Setelah itu kita akan memprint. Kita print dia langsung di sini. Saya akan langsung print untuk mencari m nya terlebih dahulu ya. Saya akan membuat kita print itu m nya kemudian kita untuk m, untuk m sama dengan kita tambahkan dengan ABC nya biar dia kena proses. Nah, setelah itu yang itu proses pertama. Untuk proses kedua itu kita buat lagi static void static double result 2. Yang pertama tadi result pertama itu ya, ini result kedua. Kemudian kita buka kurung integer
A, integer B. Setelah itu kita buka kurung kurawal, kita buat inputannya double DE. Karena ini karena ini dua proses, yaitu M dengan Y, maka dia akan berbeda dengan inputan yang pertama. Inputan yang pertama ini kita buat di sini DE ratio 2. Nah kemudian itu kita buat DEF berbeda lagi dengan inputan yang pertama. Nah setelah ini kita integer AB. Setelah ini kita proses dia dengan matpo ya, matpo. Kemudian yang pertama itu B ya, B nya kemudian itu 2, kemudian itu kita jumlahkan dengan matpo lagi, matpo yang pertama itu 4 dengan A ya. Oke. Nah setelah ini kita buat lagi resultnya, result 2, kemudian kita proses yang DE nya bagi 2. Setelah itu kita buat lagi DEF nya sampingan mat SQRT. Yang kita proses itu result 2 ya, result 2. Ini dia result 2 nya. Setelah itu setelah ini kita akan membuat yang namanya kita return DEF nya lagi ya, return DEF. Oke. Nah kita return DEF nya. Setelah itu kita masuk yang namanya public static void main string. Dari sini kita akan memproses apa yang kita proses data untuk menampilkan hasilnya. Nah yang pertama itu kita buat di sini integer, di sini integer A, B, dan C. Nah kemudian kita buat sini string tampilkan ya, string tampilkan. Nah untuk ini kita buat lagi scannernya, scanner input new scanner system in. Nah ini dia. Nah kemudian itu kita proses yang pertama itu kita buat show. Untuk yang pertama itu kita masukkan di sini, saya akan menggunakan 3 inputan. Nah setelah 3 inputan itu nanti dia akan memproses yang pertama, langsung memproses result 1 yaitu result M nya. Nah kemudian nanti untuk result keduanya langsung proses dari Y gabungan dengan hasil M nya tadi. Nah di sini kita masukkan nilai A nya, kemudian 2. Nah kemudian itu kita inputan A nya ini sama dengan input, kita panggil ya inputannya di sini dengan itu next integer ya. Oke, next integer next integer. Nah kemudian itu kita akan mengambil namanya lagi
untuk inputan B nya ya, masukkan B 2. Oke. Nah untuk B nya itu kita proses. Next integer juga ya, sesuai dengan inputan yang tadi yang di atas. Nah setelah itu kita akan buat lagi inputan C nya ya, masukkan C. Oke. Untuk C nya itu input. Nah ini next integer juga sesuai yang di atas ya. Nah untuk selanjutnya itu kita memproses lagi ya, so. Nah pertama ini kita buat penandanya dulu untuk result satunya. Untuk result satunya ini untuk result n nya ya, proses pertama. Nah kemudian itu kita buat hasil A, B dan C. Setelah itu kita panggil lagi untuk result keduanya, hasilnya gabungannya. Nah disinilah dia nanti akan memproses n result 2. Nah di sini dia akan memproses. Di sini saya akan menggunakan desimal format df nya ya. Nah kemudian itu kita buat new desimal new desimal desimalnya di sini kita tulis pagar. Nah setelah itu kita buat lagi, kita tampilkan menampilkan df nya ini. Kita melakukan formatnya apa, A dan B. Pertama itu result ya, result 2 nya. Kemudian kita panggil lagi A dan B nya. Nah ini dia. Nah untuk itu selanjutnya kita akan memprintkan Y nya. So itu kita bikin Y sama dengan kita tampilkan ya, tampilkan. Oke. Nah di sini kita akan mencoba langsung hasilnya. Nah untuk yang pertama itu kita inputnya 2, untuk masukkan B nya itu 4, untuk masukkan C nya itu kita bikin 6. Nah di sini dia untuk hasilnya itu M nya 88,18. Nah untuk yang Y nya ini dia akan menghasilkan Y sama dengan 4. Nah ini untuk nomor 1. Setelah itu kita akan membuat lagi kelas baru yang namanya latihan 2. Nah di sini di latihan 2 ini
kita akan membuat yang namanya perusahaan penyewaan ya. Nah, disinilah kita akan membuat. Yang pertama itu kita masukkan inputannya yaitu string ya. String apa? String nama, nasabah. Nah, kemudian string apa lagi? Yang kita akan menunjukkan itu kode string, kode alat. Nah, itu kita memakai integer ya. Integer apa? Integer lama sewa. Kemudian kita input string nama alat ya. Alat. Kemudian itu double ya. Double apa ya? Tarif per jam. Nah, untuk yang kedua itu double apa? Double apa? Itu double potongan ya, potongan. Nah, kemudian itu double apa lagi? Double total ya, total. Kemudian double total bayar. Nah, kemudian itu apa? Kita input datanya lagi. Public void ya. Public void input data. Public void input data. Ya, public void input data. Kemudian kita buat kok error sih? Exception. Nah, ini dia exception. Kemudian yang pertama apa? Kita buat data input. Data input ya, input string. Nah, ini dia input sambungan new data input string system in. Oke. Nah, kemudian itu untuk yang pertama tadi, untuk latihan yang pertama itu saya sudah langsung membuat yang namanya kelas diagramnya ya. Nah, di sini saya kan sudah membuat kelas diagramnya. Itu yang pertama itu ini dia. Kita menginput yang pertama ABC result. Ini untuk inputan CM. Nah, untuk inputan CY ini dia DE, result dan DF. Kemudian dia input data, kemudian dia proses, kemudian dia tampilkan. Ini dia tampilkan terakhir. Oke. Nah, itu aja untuk latihan pertamanya ya. Soal nomor pertama. Nah, untuk soal kedua itu kita lanjutkan. Kemudian kita input nama nasabah pertama. Input nama nasabah sambungan. Oke. Kemudian nama nasabah sambungan input ini pakai input readline ya. Oke, readline. Kemudian apalagi
kita akan menginput yang namanya kode alat. Oke, kode alat, kode input kode alat. Oke, kode alat sama dengan input. Kode alat ini apa? Red line ya, red line. Oke, untuk input yang ketiga itu apa? Itu akan yang kita input adalah lama sewa. Input lama sewa. Oke, kemudian lama sewa sama dengan ini kita akan memakai yang namanya integer parse integer. Integer input line ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat inputan prosesnya. Kita akan membuat inputan prosesnya ya. Inputan proses public void proses ya, proses, kemudian memakai through IOE exception, enter, kemudian kita akan memasukkan yang namanya inilah percabangan pakai menggunakan if dan else. Pertama itu if, kita memasukkan kode alat, kemudian equals, ini dia kode equals itu berapa. Yang pertama itu 01 ya. Nah, kemudian itu kita lagi nama alatnya, nama alat sama dengan nama alatnya apa, ekskavator. Nama alatnya ekskavator mini PC 75. Nah, kemudian untuk apanya berapa? Untuk harganya itu berapa ya? Itu 170.000 tarif per jam. Tarif per jam sama dengan 170.000. Oke. Nah, untuk kedua itu kita menggunakan else if ya. Else if ya. Oke, benar. Kode alat equals, itu nomornya 02 ini. Enter. Kemudian itu apa kita masukkan di sini, itu kode nama alat yang kedua 02. Nama alat sama dengan ekskavator PC ya, PC 100. Nah, ini dia. Setelah itu tarif harganya berapa, tarif per jam ya, tarif per jamnya berapa, itu 165.000. Bukan ya, benar 165.000 ya, 165.000. Oke. Nah, kemudian itu yang terakhir kita menggunakan else untuk akhiran. Else itu nama alatnya apa, alatnya itu ekskavator PC 200 ya, benar 200. Untuk tarif untuk nama alatnya tarif
tarif per jamnya berapa? 180 ya, ribu. Oke. Nah, kemudian itu kita input dia. Kita input. So, yang pertama inputannya itu kita print di sini nama alat. Oke. Kemudian itu untuk print in-nya untuk print in-nya itu kita menggunakan nama alat. Oke. Kemudian itu tarif per jamnya lagi ya, karena dia string, karena tarif per jam. Nah, untuk apanya ini kita tarif per jam. Nah, kemudian itu kita apa lagi, tarif per jam, kemudian total tarif ya. So, total tarif kita hapus ininya karena dia string. Total tarif kemudian so itu gitu, total tarif. Total tarifnya kemudian kita buat lagi di sini tarif per jam dengan lama sewa ya. Oke. Di sini total tarif ya. Total
Nah setelah itu kita public void potongannya, public public void potongan. Sebaiknya ini kita copy terlebih dahulu. Oke, kita copy, kemudian kita masuk page baru. Namanya itu perusahaan penyewaan. Oke. Nah di sini kita akan membuat ya. Untuk total tarifnya. Kemudian itu kita akan membuat lagi yang namanya public void ya, public void proses potongan. Terus IOE exception, kemudian itu kita buat inputannya. Pertama itu if lama sewa sepuluh. Nah kemudian itu kita kode alat kemudian equals kode equals 01 ya, 01 equals 01. Kemudian kita masuk lagi kode alat kemudian equals kode alat 02. Nah setelah itu kita akan masukkan lagi kode potongannya. Itu potongan sama dengan 0,05 dikali total tarif. Total tarif per jam, lama sewa.
lama sewa, kemudian kita buat lagi di sini else-nya, kemudian buka kurung lagi, potongan sambungan 0. Nah kemudian itu kita print itu total shoot apa ya itu potongan ya, kita print potongan tarif per jam, lama sewa dikurang potongan. Kemudian itu kita buat total bayar ya, total bayar. Kemudian shoot yang tempo itu apa, total bayar. Nah setelah ini kita akan membuat di sini namanya public double ya, public double total tarif. Sini kita hapus dulu ya, sini kita buat total tarif. Nah kemudian itu kita buat lagi double p total tarif. Oke, kemudian kita buat integer apa, lama sewa. Oke, kemudian kita masuk IOE exception kurung. Nah di sini kita akan proses dia, total sama dengan P total tarif ya, total tarif dikali P lama sewa, kemudian dilakukan balik lagi ke return total. Oke, ini dia, tidak ada error lagi. Nah setelah ini kita akan membuat yang namanya kelas mainnya, kan pada proses. Oke, nah di sini kita akan membuat apa namanya, nama perusahaan kita buat ABC nya ya, untuk apanya, untuk memprosesnya, new perusahaan. Oke. Nah setelah itu kita buat apa yang kita panggil pertama. Yang kita panggil pertama yaitu input data. Yang kemudian apa, yang kemudian itu proses
dan kemudian apa lagi, dan kemudian itu kita akan memanggil potongan. Oke. Nah di sini semua akan kita lihat sudah sesuai, tidak ada yang error. Nah coba kita konekkan, kita runkan. Nama nasabahnya siapa? Thomson. Kode equalsnya 02. Lama sewanya contohnya 5 jam. Nah di sini karena dia tidak ini lebih dari lama sewa, nah maka dia akan potongannya akan 0. Nah coba kita running lagi. Thomson kode alat 0201 aja deh. Lama sewa coba kita bikin 11. Nah di sini dia akan memproses total tarif, potongan, dan total bayarnya. Nah begitu juga yang seterusnya. Kita coba lagi 03 ya. Lama sewanya itu kita bikin 11 juga deh. Nah jika dia lebih dari lama sewa, maka dia akan 0. Nah kita coba lagi, kita runkan. Thomson kode alat 03 lama sewa coba kita bikin 5, maka dia akan 0 juga. Nah kita coba lagi. Nah ini dia, maka hasilnya potongannya akan muncul di sini. Harganya, nama alatnya apa, PC, total tarifnya berapa, potongannya berapa, dan total bayarnya berapa. Nah untuk soal nomor 2 ini, di sini saya sudah membuat yang namanya kelas diagramnya. Kelas diagramnya mana dia? Kelas diagramnya ini dia. Untuk kelas diagramnya yang pertama itu dia menginput nama nasabahnya, kemudian dia menginput kode alatnya, lama sewanya, nama alatnya, tarif per jamnya, potongan total, dan total bayar. Kemudian dia di input data. Input datanya dipanggil. Ini dia datanya dipanggil, maka dia akan memproses langsung ke sini. Ini dia prosesnya, yang namanya proses. Ini dia, sini kerja prosesnya, mulai dari sini proses sampai ke potongan, total tarif, dan kita terakhir itu memanggil seluruhnya di dalam public static mainnya nih. Nah dia akan memanggil sehingga untuk hasilnya ini yang ada di sini. Nah mungkin cukup jelas untuk latihan yang kedua soal UTS ini. Nah kita coba lagi soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga itu 3 kali looping. Nah untuk 3 kali looping ini kita coba lagi nih. Saya menggunakan beda-beda file saja percepat. Yang pertama itu soal nomor 3 saya buat. Nah di sini saya sudah membuat soal nomor 3 ya. Nah yang pertama itu kita memanggil integer. Nah di sini saya akan membuat kurawal ya, atau array untuk menyimpan data-datanya agar data-datanya nanti sesuai. Oke, di sini saya akan membuat array-nya 8 6 4 2. Nah
Setelah itu oh iya, ini variabelnya nggak diapa. Nah kemudian itu integer apa lagi, integer b. Integer b sama dengan buka kurung berapa nilainya. Nilainya adalah nilainya di sini dibuat nilainya 10 10 10 10 4 kali ya, 10 10 10 10. Oke, kita tutup. Nah kemudian kita memanggil integer c x sama dengan 1. Nah, sini akan kita lakukan looping ya, atau perulangan. Kemudian kita buat apa lagi, public, supaya bisa kita nanti kita static integer n. Nah, supaya dia nanti bisa diinput ya ketika diproses. Untuk double-nya itu saya akan menggunakan yang namanya double y dengan m. Nah setelah itu kita akan membuat public static bukan langsung di sini saya proses di main stringnya ini, public static main stringnya dia. Nah untuk ini kita panggil soal 03 get res new soal 03. Nah ini dia. Setelah kita panggil, maka kita akan proses yang pertama itu for kita masukkan pertama integernya itu kita buat i saja, kemudian kita 0 i looping sampai 4 sampai ke nomor 4, kemudian i plus nomor awal. Nah di sini kita masukkan n sama dengan i tambah 1. Oke, i tambah 1 ya. Oke, pas i tambah 1, kemudian kita enter apa lagi, get res results i. Oke. Kemudian kita print apa, kita kasih penanda dia. Oke. Nah setelah itu kita akan membuat lagi di sini yang namanya public void results integer index. Nah kita index di sini, kemudian kita bikin terus ioe bukan error, aduh, ioe ini kurung. Nah di sini kita akan memproses apa, proses show. Yang pertama itu kita print a nya sama dengan
tambah a indeks oke. Nah, kemudian indeks, kemudian kita proses lagi b nya ya. Oke. So b sama dengan b indeks. Oke, kemudian sebut untuk proses itu lagi c ya. C sama dengan res c res c indeks kemudian so kita apa lagi, kita print n ya. Oke. N sama dengan plus oke. Kok gitu? Plus apa? Plus n. Kemudian itu kita print y nya ya. Y sama dengan y string format string format. Sini saya akan menggunakan untuk supaya jangan banyak nanti apanya koma di belakang koma. Nah, kemudian itu saya akan menggunakan res y indeks. Nah, setelah itu sama seperti yang di atas, hanya saja kita ubah m nya saja. Kita copy paste, kita buat m. Nah, kemudian itu
kita akan memproses ininya lagi, apa namanya, public integer res c integer index. IOE, kemudian C sama dengan B index kurang A index, kemudian return apa, return C. Oke, kemudian kita buat lagi di sini namanya public double. Empat dikali, nah kemudian itu dikali A index, setelah itu dikali dengan res C index, ya benar, res C index dibagi 2 kali A index nah kemudian itu kita bikin return apa, Y. Tadi return C, sekarang Y. Nah kemudian itu terakhir public double C. Public double res n integer index kemudian m sama dengan n dikali n kurang 1 kali net po x 4 kemudian dibagi 2 ditambah ditambah
return y m y pula. Nah, terus i oh iya ini. Aduh, salah lagi. Oke. Oke, tidak ada lagi error. Apalagi yang error? Oke, sesuai semua ya. Nah, coba kita runningkan langsung. Coba kita runningkan langsung. Nah, ini dia hasilnya. A8 A6. Kita lihat di sini A8 6 42. Sini 42. Nah, sesuai ya. Nah, kemudian itu B-nya 10 10 10 10. Nah, untuk C-nya itu 6 6 2 6 2 4 6 8. Nah, untuk N-nya 1 4 3 4. Nah, begitu juga seterusnya. Ini hasilnya Y 6 M min 0,15. Nah, ini dia. Nah, dia hasilnya ketika di run dia ini hasilnya semua. Nah, setelah itu untuk kelas diagramnya saya sudah buat. Ini dia untuk inputannya itu A, B, C, X, N, Y, dan M. Nah, masing-masing value-nya sudah ada di sini. Nah, setelah itu saya langsung memproses yang pertama, yaitu perulangan yang pertama, yaitu hitungan nomor 1 sampai 4. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ini M res M Y M dengan Y. Nah, kemudian diproses proses yang kedua, kemudian proses ketiga, kemudian dia akan menampilkan hasil langsung. Kemudian dia akan langsung menampilkan hasil. Ini dia, langsung menampilkan hasil ketika di run. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan saya presentasi UTS program yang saya buat. Nah, bila ada kekurangan kata dan kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.